Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa menonton atau mendengar berita di media usai persidangan atau selesai sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu pada tanggal 5 Januari tahun 2026 yang baru beberapa hari yang lalu dalam perkara Nadiem, di mana saat itu selesai persidangan Pak Nadiem hendak berbicara kepada wartawan yang mengikutinya atau hendak mengkonfirmasi sesuatu kepada Pak Nadiem. Namun petugas tidak memberikan ruang atau kesempatan, bahkan sampai advokatnya selaku penasihat hukum Pak Nadiem sambil berjalan masih pakai toga, protes keras kepada petugas kejaksaan. Namun hal itu pun tidak diberikan kesempatan berbicara. Masyarakat peduli hukum, bagaimana sebenarnya aturan di dalam teori dan praktek tentang hal berkaitan dengan hak berbicara atau pemberitaan dalam pemberian statement atau pernyataan terdakwa kepada wartawan? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, masyarakat peduli hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini apabila kita menonton di TV dan pengamatan sejak beberapa puluh tahun yang terakhir ini, terdakwa selalu diberikan ruang untuk memberikan statement atau berbicara kepada media usai persidangan. Dan setahu saya baru kali ini terjadi seorang terdakwa yang notabene mantan menteri hendak berbicara atau dikonfirmasi oleh wartawan, tetapi tidak diberikan kesempatan atau ruang sekalipun advokatnya sudah melakukan protes atau keberatan. Dari sudut terdakwa berdasarkan azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence merupakan prinsip hukum fundamental yang dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan atau didakwa bahkan diadili melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ingkrah panhusde. Oleh karenanya, terdakwa dan penasihat hukum mempunyai kebebasan berbicara kepada media. Lagi pula sesuai azasnya, yaitu azas equality before the law atau persamaan di muka hukum, di mana selama dalam proses jaksa juga diberi hak berbicara dalam kes Nadiem. Di sisi lain, wartawan juga adalah berhak mendapatkan informasi dari narasumber atau siapapun itu termasuk terdakwa, apalagi itu saat setelah persidangan, termasuk untuk mendapatkan pernyataan atau pendapat tentang perkara yang dialami oleh terdakwa itu sendiri. Kalau dikaitkan dengan azas keterbukaan, yaitu open bar head selama sidang yang terbuka untuk umum. Karena ini masih dalam rangkaian persidangan, siogianya dari sudut undang-undang maupun undang-undang pers, di mana wartawan juga berhak untuk mendapatkan konfirmasi terhadap terdakwa yang punya hak berbicara yang merupakan hak azasi atau hak yang sangat fundamental di dalam kehidupan seseorang. Peristiwa seperti ini ke depan harus dicegah, apalagi sudah sampai advokatnya yang meminta kok tidak diberikan kesempatan kepada terdakwa oleh petugas kejaksaan. Presiden seperti ini adalah presiden yang tidak baik, apalagi ini terpublikasi ke publik. Menurut saya, pembatasan terhadap terdakwa untuk berbicara kepada publik, dalam hal ini kepada media, adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sekalipun dia terdakwa. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, tegakkan hukum berdasarkan kebenaran. Kebenaran itu juga termasuk keterbukaan. Berikan hak seluas-luasnya, baik di persidangan maupun di luar persidangan terhadap terdakwa. Karena pada saat itulah dia bisa memberikan hal-hal yang menurut dia untuk menggapai kebenaran di dalam perkara dia. Salam, sampai bertemu kembali.